Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran di mana merupakan tugas akhir dari mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi, Magister Pendidikan. Yang belum kenal saya, mari kita perkenalan sebelum kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya. Yang sudah kenal, kita berkenalan ulang. Perkenalkan, nama saya Adi Batudinia. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari kelas A4 dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 22811300157. Saya merupakan mahasiswa dari prodi BJJPAI di UIN Syekh Nurjati, Cirebon. Kali ini tugas akhirnya adalah membuat video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita menyaksikan video pembelajarannya, jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe. Like sebanyak-banyaknya, share agar video saya bisa di like dan juga bisa disaksikan oleh banyak orang, akan menjadikan motivasi saya untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar ternotif ketika saya membuat video-video selanjutnya. Sekali lagi, selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang sholat fardu. Anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, sekarang kita kan sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita memasuki ke materi sholat fardu. Dalam bab sholat fardu, yang pertama harus kita ketahui adalah apa sih sholat fardu itu? Ada yang tahu? Apa sih yang dinamakan dengan sholat? Iya, sholat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan dan gerakan. Bacaan dan gerakan harus serasi. Sholat menjadi sah apabila gerakan dan bacaan dilakukan. Bagaimana sholat itu? Sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah menyembah Allah. Perintah sholat itu sendiri anak-anak tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat di atas menjelaskan hukum sholat. Menjalankan sholat akan mendapatkan pahala, dan orang yang pahalanya banyak tentu akan masuk kemana? Ada yang tahu? Ke surga. Pintar sekali. Dan apabila tidak menjalankan sholat maka pasti berdosa. Sebaliknya, orang yang berdosa akan masuk kemana? Iya, ke neraka. Anak-anak tahu tidak bahwa sholat itu adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Sebaliknya,
Kalau orang itu tidak mau sholat, maka berarti merobohkan agama. Sholat sendiri juga menghindarkan dari perbuatan dosa. Apa dilakukan dengan benar dan khusyuk, baik dalam bacaan ataupun gerakannya, tentu akan mendapatkan pahala. Sholat adalah amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Orang yang baik amalnya kembali lagi tentu akan masuk kemana? Ke surga. Jadi marilah kita menjalankan sholat dengan baik dan benar. Kalau tadi kita sudah belajar tentang ketentuan sholat fardu, maka sekarang kita belajar tentang apa saja syarat wajib sholat. Apa sih yang dimaksud dengan syarat wajib sholat? Ada yang tahu? Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus dilaksanakan seseorang yang menjadikan seseorang itu wajib melaksanakan sholat. Syarat-syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama, harus beragama Islam. Jadi orang selain Islam itu tidak wajib untuk sholat. Kemudian kedua, sudah dewasa atau sudah akhir balik atau sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu bisa membedakan yang baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Jadi orang gila yang ada di pinggir jalan ataupun di rumah sakit jiwa itu tidak wajib melaksanakan sholat. Dan juga orang yang pingsan, mabuk, itu tidak wajib melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Syarat-syarat sahnya sholat itu apa saja? Yang pertama, tidak berhadas besar ataupun berhadas kecil. Contoh hadas besar ialah haid bagi perempuan ataupun datang bulan. Kemudian contoh hadas kecil ialah ketut, apalagi buang air kecil, kemudian buang air besar. Nah, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis. Selain bersih juga terhindar dari najis. Bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan wudhu ataupun tayamum. Kalau bersuci dari hadas besar dilakukan dengan mandi besar. Kemudian menutup aurat. Ada yang tahu auratnya laki-laki itu sebagaimana? Oke, aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian menghadap kiblat. Syarat keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi sholat itu harus dilaksanakan sesuai waktunya. Ada berapa waktu? Ayo, ada yang tahu ada berapa waktu? Pinter, ada 5. Yang satu, sholat subuh dilaksanakan pada waktu pagi hari. Kemudian ada sholat zuhur. Iya, dilaksanakan pada waktu siang hari. Kemudian ada sholat asar, dilaksanakan pada sore hari. Sholat maghrib itu menjelang malam, pinter. Kemudian sholat isya pada waktu malam hari. Jadi sholat zuhur, contoh ya, sholat zuhur yang dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui tata cara sholat. Rukun sholat itu wajib dikerjakan dalam sholat. Jika salah satu rukunnya tidak dikerjakan, maka tentu saja sholatnya menjadi tidak sah. Sebelum itu, simak baik-baik lagu yang akan Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya, 2 sempurna takbiratul ihramnya, 3 berdiri pada sholat fardunya, 4 harus membaca
Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya 5 ruku dengan ruku yang sempurna, 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku i'tidal namanya, 8 tumanina di i'tidalnya, 9 sujud lakukan 2 kali, ke-10 tumanina di sujudnya, 11 duduk antara 2 sujud, 12 tumanina di duduknya, yang ke-13 tahiyat akhirnya, 14 duduk tahiyat akhirnya. Lima belasnya baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat duduk tahiyat akhirnya, 16 assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham, itulah macam-macamnya rukun sholat. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Gimana? Sudah mendengarkan lagunya? Nah, nanti bisa dihafalkan dengan menyanyikan lagu tersebut ya. Sekarang Bu Atin akan jelaskan tentang rukun sholat. Yang pertama tadi apa? Niat. Orang yang hendak melaksanakan sholat harus berniat sengaja melaksanakan sholat untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Tadi sudah Bu Atin singgung. Kalau orang yang tidak dapat berdiri boleh sambil duduk. Kalau tidak dapat duduk boleh sambil berbaring. Kalau tidak dapat berbaring boleh sholat dengan telentang. Kalau tidak bisa telentang boleh dengan isyarat. Kemudian takbiratul ihram. Selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat sholat hukumnya wajib. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ruku dengan tumak ninah. Iktidal dengan tumak ninah. Selanjutnya sujud 2 kali dengan tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud atau iftirosi dengan tumak ninah. Kemudian duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholat, dan yang terakhir tertib. Apa maksudnya tertib? Tertib itu harusnya rukun sholat itu dilaksanakan sesuai dengan urutannya. Urutannya sudah Bu Atin jelaskan tadi. Tidak boleh tiba-tiba takbiratul ihram baru niat. Itu tidak boleh. Harus urut dari niat, takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah. Itu harus urut ataupun tertib. Kalau tidak urut maka sholatnya juga tidak sah. Kalau tadi sudah tentang rukun sholat, sekarang tentang sunnah sholat. Sunnah sholat boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan. Orang yang melaksanakan sunnah sholat itu akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau tidak melakukan juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Sunnah sholat ialah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi tangannya diangkat, ini ketika takbiratul ihram. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika akan ruku, akan berdiri dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri.
Ayo coba tangan kanannya diletakkan di atas punggung tangan kiri. Di rumah coba dipraktekkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri. Tangan kanan itu anak-anak tahu yang biasa kita gunakan untuk makan, itu diletakkan di atas punggung tangan kiri. Berarti tangan kirinya di bawah, tangan kanannya di atas, keduanya diletakkan di bawah dada. Kemudian melihat ke tempat sujud. Tidak boleh melihat ke sana kemari. Harus fokus ke tempat sujud. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Doa iftitah itu nanti akan dijelaskan di bacaan-bacaan sholat ya. Membaca ta'awudz. Ayo, ta'awudz itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pintar. Sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi anak-anak walaupun ini termasuk sunnah sholat, tapi alangkah baiknya kalau kita melaksanakan supaya nanti pahala kita juga bertambah banyak. Pintar. Selanjutnya adalah membaca surah atau ayat-ayat Al-Quran bagi imam atau orang yang sholat sendirian. Surat-suratnya boleh surat-surat pendek, ya. Membaca tasbih 3 kali ketika ruku, lafadznya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian baca tasbih 3 kali ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, 3 kali ya. Kemudian membaca doa kunut setelah iktidar terakhir ketika sholat subuh. Kemudian duduk bersimpuh pada semua duduk dalam sholat. Dan yang terakhir duduk tawarok ketika duduk tasyahud akhir. Selanjutnya Bu Hadin akan menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Yang pertama, meninggalkan salah satu syarat sholat. Misalnya, berhadas atau pakaiannya terkena najis. Kemudian, meninggalkan salah satu rukun sholat. Misalnya, tidak melaksanakan takbiratul ihram. Maka sholatnya menjadi batal. Karena tadi apa? Diingat lagi, rukun sholat adalah wajib dilaksanakan. Kemudian berbicara dengan sengaja. Mengobrol dengan temannya. Kalau tidak gitu senggol-senggolan, desak-desakan waktu sholat itu tidak boleh. Terlalu banyak bergerak seperti tadi Bu Hadin bilang, berdesak-desakan, atau kadang ada yang jawil-jawilan dengan temannya, itu juga tidak boleh. Kemudian auratnya terbuka. Kemudian mendahului imam sampai 2 rukun, makan dan minum dengan sengaja, sholat sambil ngemut makan permen, itu tidak boleh. Tertawa berlebihan sambil bergurau. Selanjutnya adalah waktu dan niat sholat fardu. Tadi sholat fardu ada berapa? Pinter, ada 5. 1 sholat zuhur, 2 sholat asar, 3 sholat maghrib, kemudian 4 sholat isya, dan terakhir adalah sholat subuh. Yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat zuhur dikerjakan pada siang hari. Bagaimana niat sholat zuhur? Nah, sholat zuhur ada di atas ya. Buatin bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adza'an lillahi ta'ala. Kalau diartikan seperti ini, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat asar pada waktu sore hari. Sholat asar sebanyak 4 rakaat, betul sekali. Niat sholat asar adalah sholli fardhu
asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adza'a lillahi ta'ala. Bareng-bareng ya niatnya, belajar niatnya. Artinya saya sholat fardu asyar 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Kalau tadi sudah sholat zuhur, sholat asar, sekarang adalah sholat maghrib. Berapa rakaat sholat maghrib? Ada 3 rakaat. Sholat maghrib dikerjakan pada petang hari. Matahari mau terbenam itu ada sholat maghrib. Waktunya sangat pendek anak-anak sholat maghrib. Jadi ketika mendengar azan segera ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Bagusnya lagi berjamaah di masjid atau musola terdekat tempat tinggal kamu. Kemudian niat sholat maghrib bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nusolli fardhu maghribi salasa raka'atim mustaqbilan allati adza'a lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat isya. Sholat isya itu sebanyak berapa rakaat? 4, betul. Sholat isya dikerjakan pada malam hari. Waktunya walaupun panjang, tapi kalau sudah mendengar azan, segera melaksanakan sholat isya. Takutnya apa? Ketiduran, kemudian lupa tidak sholat isya. Ya, bagaimana niat sholat isya? Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal berarti adza'a lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Terakhir sholat apa? Sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Niat sholat subuh, sholli fardhu subahir raka'atim mustaqbilal kiblati adza'a lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Tadi berarti kita jumlah berapa rakaat sih sholat sehari semalam? Ayo dijumlah dulu. Zuhur berapa? 4. Asar 4. 4 tambah 4 8. Maghrib 3 11. Isya 4 15, subuh 2. Berarti ada 17 rakaat. Setelah kita mempelajari tentang waktu-waktu sholat, sekarang kita belajar tentang bacaan sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan dengan berbunyi Allahu Akbar, itu disebut takbiratul ihram. Bacaan yang kedua adalah doa iftitah. Nah, seperti contoh di atas ya, bacaan doa iftitahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
itu adalah doa iftitah. Anak-anak bisa ditirukan buatin ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, sudah nanti ditirukan lagi ya. Itu adalah bacaan doa iftitah. Anak-anak, setelah doa iftitah adalah membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, buat diingatkan ya, baca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib ketika sholat. Jadi harus dibaca. Setelah kita baca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek ataupun ayat dari Al-Quran. Sebisanya anak-anak ya. Kali ini buatin contohkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam qullahu kufuwan ahad. Anak-anak boleh menggunakan surat-surat yang lainnya ya, surat-surat pendek yang lainnya. Setelah kita membaca surat-surat pendek, kemudian kita membaca bacaan ruku. Contohnya tetap seperti di atas ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian setelah ruko itu adalah bangun dari ruko atau disebut dengan iktidal. Iktidal dengan tumak nina sambil mengangkat tangan dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Apa? Diulangi lagi ya. Sami Allahu liman hamidah. Setelah bangun dari ruku, setelah membaca iktidal, kemudian berdiri dengan tegap, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita ulangi lagi ya anak-anak ya. Disimak bacaan di atas. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah bacaan iktidal, kemudian bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ingat, bacaan sujudnya berapa kali? Pintar, 3 kali sama dengan ruku ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la
a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya adalah bacaan duduk antara dua sujud atau iftirasi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Gimana? Perlu buatin ulangi lagi? Buatin ulangi lagi ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu adalah bacaan apa tadi? Pintar, bacaan duduk antara dua sujud atau disebut duduk iftirasi. Anak-anak, selanjutnya kita belajar bacaan sholat, yaitu bacaan tasahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berhenti di situ ya untuk bacaan tasyahud awal. Kita ulangi lagi sambil disimak. Nah, selanjutnya adalah bacaan tasahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, jadi walaupun bacaannya nanti panjang, anak-anak tetap harus menghafalkan ya, dihafalkan sedikit demi sedikit. Kemudian bacaan yang terakhir adalah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Menoleh ke kiri. Demikian tadi tentang bacaan dalam sholat. Nah, untuk gerakan dalam sholat nanti akan buatin bahas di video selanjutnya ya. Maka dari itu anak-anak semuanya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen supaya nanti tahu kalau buatin mau mengupload video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat anak-anak semuanya dan juga bapak ibu guru lainnya. Semoga bisa menjadikan referensi, dan apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,